Kita karena ini kan GCI ini juga organisasi untuk pengembangan diri dan kepemimpinan. Jadi kita berusaha mengembangkan anak-anak muda supaya menjadi pemimpin yang kedepannya. Ya. Jadi sebenarnya saingan lebih ke arah sehat ya jadinya. Kalau misalnya kita tuh jenjang organisasinya tuh cukup jelas gitu. Misalnya orang daftar GCI mungkin pertama jadi member biasa dulu. Cuma kalau misalnya kita nggak aktif ya semestinya rugi sendiri sih mestinya. Jadi kalau misalnya kita join organisasi dimanapun ya, kalau kita semakin aktif, saya rasa itu lebih menguntungkan. Halo kawan Merdeka, senang sekali kita berjumpa di Glam Talk bersama dengan saya Ricky. Dan seperti biasa sebelum kita mulai Glam Talk hari ini saya mau mengingatkan ke Anda agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari YouTube channel Merdeka FM. Jangan lupa untuk dinyalakan lonceng notifikasinya dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Merdeka FM supaya dapat informasi terbaru. Nah, hari ini kawan Merdeka sangat spesial sekali karena saya biasanya kalau di Glam Talk tuh hanya ngobrol dengan satu orang ya, tapi di studio Merdeka FM sekarang sudah ada 2 orang yang akan saya ajak ngobrol seputar hal-hal keren juga. Jadi pantengin videonya sampai akhir. Hari ini saya bersama dengan Pak Kelvin Surijan selaku senator dari GCI East Java. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak Riki. Dan juga ada Pak Richard Subroto selaku Project Director dari Walk for Autism. Pagi. Selamat pagi, Pak. Gimana kabar? Baik, semuanya? Baik, sehat. Hari ini Surabaya udaranya sepertinya cukup mendung panas, Pak. Panas ya. Semoga tidak mengganggu agendanya GCI. Ya, untungnya. Cari yang indoor aja. Tapi yang pasti hari ini kita akan membahas tentang GCI itu sendiri seperti apa dan juga ada satu agenda rutin yang seringkali dijalankan oleh GCI East Java terutama, yaitu adalah charity dari Walk for Autism. Nah kali ini mungkin saya akan membahas sebentar terlebih dahulu bersama dengan Pak Kelvin soal GCI, Pak. Ya, boleh. Karena memang fenomenanya kan sekarang banyak sekali pengusaha-pengusaha muda yang sudah mulai mungkin bangun startup dan lain sebagainya, tapi masih bingung, Pak. Ya. Tidak ada wadah untuk curhat, tidak ada wadah untuk sharing. Betul. Dan sepertinya GCI adalah wadah yang tepat mungkin Pak Kelvin ya. Mungkin bisa dijelaskan GCI sendiri seperti apa, Pak? Oke. Mungkin buat teman-teman sekalian yang masih belum tahu GCI itu kepanjangannya apa. GCI itu adalah Junior Chamber International. Jadi ini bukan organisasi yang dari lokal, tapi merupakan organisasi yang sudah 100 tahun lebih yang asalnya dari Amerika. Jadi memang karena namanya junior, jadi itu memang untuk anak-anak yang muda, yang kita kalau start untuk membership dari umur 18 tahun sampai 40 tahun. Jadi dari Junior Chamber International ini baru masuk di Surabaya, tapi kita pakai namanya East Java. Jadi lingkupnya bisa lebih luas, tak cuma Surabaya. Jadi kalau untuk GCI ini ada beberapa pilar utama sih. Yang pertama itu ada bisnis pilar. Jadi kita memang ada kayak bisnis networking untuk teman-teman kan nambah relasi bisnis juga bisa dari yang muda-muda sampai yang umur 40 itu. Kemudian yang kedua kita juga punya pilar individual. Individual itu lebih ke pengembangan diri. Jadi belajar ya termasuk salah satu acara olahraga, acara misalnya public speaking lah, debate lah. Untuk ada kita punya banyak sekali grup-grup kayak baca buku bersama dan banyak acara fun juga. Kita juga bisa nonton bareng lah, karaoke bareng. Intinya lebih untuk mengembangkan diri itu. Yang tiga juga ada pilar sosial yang kita nanti mau bahas itu. Pilar sosial ini ya tentu kegiatannya banyak kegiatan sosial. Contohnya nanti kita mau bahas Walk for Autism, sama kalau misalnya ada bencana pun kita coba gali. Apalagi kalau sebelum pandemi, kalau misalnya ada bagi-bagi namanya pas waktu puasa itu loh, kan bagi-bagi takjil itu, gitu-gitu banyak-banyak acara bikin rumah sehat atau kita perpustakaan kayak gitu ada. Kemudian yang keempat yang paling penting juga itu adalah pilar internasional, karena kan asalnya dari Amerika dan sudah seluruh dunia. Jadi kita berusaha networking dengan beberapa chapter yang ada di luar negeri, gitu. Yang terdekat misalnya Singapura, GCI Marina, ada GCI yang di Malaysia juga ada sampai ke Vietnam, sampai ke luar negeri. Jadi kita punya acara besar sedunia itu namanya satu GCI Asia Pacific Conference, pindah-pindah setiap tahun. Di beberapa negara, kemudian juga ada GCI World Congress. Jadi itu juga kita bisa ke sana untuk ketemu banyak member GCI seluruh dunia.
Kira-kira gambarannya seperti itulah. Cuman ya baru Oke. masuk di Indonesia ini kira-kira tahun ke-7 ini. Berarti Pak Kelvin sebenarnya GCI ini sebenarnya adalah wadahnya anak-anak muda untuk Iya. berpartisipasi dalam dunia bisnis begitu ya. Betul, betul. Yang belajar pun masih bisa Pak. Maksudnya belum punya dunia bisnis. Nggak apa-apa, ada juga kita Oke. jangan bukan cuman yang sudah punya bisnis, ada yang profesional juga, maksudnya Oke. ada yang baru lulus kuliah juga. Jadi pun ada yang misalnya chef gitu juga masih magang pun juga bisa. Justru lebih bagus mereka ikut waktu masih muda gitu loh. Jadi ya kenal-kenal terus perlunya kan kita member ada 300 lebih nih sekarang tahun ini. Iya, iya. Jadi ya kesempatan kenal itu untuk segala macam usia itu sangat luas. Oke. Dan tadi diceritakan sama Pak Kelvin, sebenarnya GCI ini base-nya kan di Surabaya yang East Java. Tapi Ya, menggunakan nama East Java agar bisa merangkul lebih banyak orang. Betul. Nah, kalau dari member-member sendiri Pak, yang paling banyak selain dari Surabaya mungkin dari mana aja Pak? Kalau yang deket-deket di Malang itu juga ada. Sebenarnya di Malang juga ada GCI Brawijaya juga. Oke. Cuma beberapa kadang ada yang mungkin temennya banyak di GCI Java, ikutnya yang GCI Java. Bahkan kita ada yang dari Jakarta atau Medan pun ada yang juga join di East Java. grupnya GCI Java. Mungkin juga karena ya itu tadi temen atau juga ada mungkin ada perusahaannya cabang di sini, ada keperluan untuk networking di sini juga bisa. Jadi semuanya yang positif lah pokoknya kita open sih mestinya. Oke, tadi diceritakan juga oleh Pak Kelvin bahwa di GCI ini tidak ada batasan usia. Siapapun boleh masuk umur 18 sampai 40-an. Batasannya itu sih. 18 sampai 40. Nah, ini kan berarti ada yang senior, ada yang masih junior kan, Pak? Betul. Nah, kalau misalkan bergabung menjadi satu di GCI ini, apakah nantinya juga ada sesi sharing dari yang senior ke yang junior? Dan apakah memang di dalam ini ada ini nggak Pak? Kayak misalkan, ini nih, kamu harus bersaing dengan ini nih. Menciptakan ruang kompetitif begitu Pak? Kita karena ini kan GCI ini juga organisasi untuk pengembangan diri dan kepemimpinan. Jadi kita berusaha mengembangkan anak-anak muda supaya menjadi pemimpin yang kedepannya. Jadi sebenarnya saingan lebih ke arah sehat ya jadinya. Kalau misalnya kita tuh jenjang organisasinya tuh cukup jelas gitu. Misalnya orang daftar GCI mungkin pertama jadi member biasa dulu. Cuma kalau misalnya kita nggak aktif ya semestinya rugi sendiri sih mestinya. Jadi kalau misalnya kita join organisasi dimanapun ya, kalau kita semakin aktif, saya rasa itu lebih menguntungkan. Jadi kalau misalnya kita dikasih serahkan tugas yang bawah mungkin ada yang commission director atau kalau ada project-project besar gitu, kita percayakan ke project director seperti Jesse Sricat ini juga dipercayakan gitu. Kita juga punya kayak vice president di atasnya itu membawai beberapa kegiatan khusus. Di atasnya vice president itu ada executive vice president, baru di atasnya itu local president istilahnya. Local president ini untuk chapter aja. Ke atas lagi nanti ada national president. National president itu membawai seluruh chapter di Indonesia. Ke atas lagi itu nanti ada kalau langsung presidennya ya, world president ada. Tapi di tengah-tengahnya itu ada skala nasional sampai internasional juga ada. Yang membanggakan itu tahun 2019 itu GCI Indonesia itu punya world president asalnya dari Indonesia. Itu sangat membanggakan sekali sih itu. Jadi namanya Jesus Alex Tio. Dia sekarang di Jakarta. Namun yaitu saya pernah ikut yang Asia Pacific Conference 2018 sebelum beliau menjadi World President, yang memimpin ribuan orang gitu. Kemudian tahun depannya beliau jadi World President. Jadi bendera Indonesia sempat di Amerika dikibarkan selama 1 tahun. Jadi GCI ini programnya dari Januari sampai Desember. Kalau bayar membershipnya gitu. Dan Pak Kelvin sendiri sudah berapa tahun Pak ada di GCI Pak? Saya join waktu itu 2018. Jadi ini tahun keempat ya? 18, 19, 20, 22 kelima ini. Tahun kelima. Kalau mungkin bisa diceritakan ke kawan Merdeka Pak, 5 tahun bersama dengan GCI, benefit apa yang benar-benar Bapak rasakan? Yang saya suka sekali sebelum 2018 saya join itu saya sudah mengamati 2017 mereka member nggak sampai 100 waktu itu. Mungkin cuma 50-70 orang. Ya aktivitasnya ya nggak sebanyak sekarang, tapi saya lihat itu beberapa bisnis networking sih waktu itu kan.
ada presentasi dari setiap perusahaan, terus sering ada acara Walk for Autism ini sudah ada kan. Terus kemudian kok seru ya, terus saya lihat member-membernya, beberapa saya banyak kenal, terus kok ya kelihatannya atmosfernya asik gitu, kemudian teman-temannya seru dan bisa positif lah, kerasa positifnya, sehingga saya join. Terus kemudian saya mulai banyak aktif, ya banyak bantu-bantulah, kita nggak dikasih tanggung jawab apa, pokoknya autis, misalnya bantu foto lah, bantu apapun, ikut aja. Kemudian ya dipercayakan beberapa posisi vice president, kemudian berikutnya executive president. Ya semakin banyak program yang kita pikirkan, kita bikin sehingga lebih banyak menarik orang. Kira-kira tahun 2020 itu member kita sudah 200 lebih. Oke. Terus kemudian tahun ini sudah tembus 300. Berarti sebenarnya pandemi tidak menyurutkan semangat orang-orang untuk bergabung ya Pak? Iya, justru tahun 2020 harusnya kita banyak acara offline, tapi justru kita akhirnya tuh bikin acara online Zoom, paling banyak itu. Pembicaranya juga terkenal dan banyak sekali member yang meskipun nggak bisa ikut offline acaranya, tapi banyak terbantu dari acara Zoom itu, gitu. Itu salah satunya. Tapi tetap kita ada acara sosial tetap jalan terus juga, gitu. Sumbangan ke Pemkot lah, ada bencana pun kita juga masih bantu, gitu. Oke, luar biasa sekali apa yang dilakukan sama GCI. Saya akan langsung ke Pak Richard. Pak Richard, kita berbicara mengenai Walk for Autism sendiri. Kebetulan Pak Richard adalah Project Director-nya Walk for Autism di tahun ini ya Pak? Di tahun ini. Nah, Walk for Autism ini mungkin bisa diceritakan Pak, apakah ini agenda tahunan, agenda rutin, atau agenda seperti apa yang dijalankan oleh GCI? Walk for Autism itu adalah agenda tahunan yang internasional mengadakan ya. Jadi setiap tanggal 2 April kita memperingati Hari Autis Sedunia. Nah, banyak tuh banyak organisasi yang mengadakan Walk for Autism. Di Indonesia khususnya dipegang lisensinya oleh GCI Java untuk mengadakan Walk for Autism. Gitu. Oke, dan ini akan rutin dilaksanakan? Rutin dilaksanakan terus-menerus. Kita sudah melaksanakan ini dari tahun 2016. Oke. Kalau boleh tahu di Walk for Autism sendiri ada acara apa saja Pak Richard? Untuk tahun ini kita mengangkat tema Connecting Our Pet yang bertujuan untuk kita menyambungkan nih antara anak-anak berkebutuhan khusus, yang kalau kita sebut di GCI itu anak-anak berkelebihan khusus, bukan berkebutuhan khusus, dengan masyarakat normal. Jadi masyarakat itu bisa, ya kita berharap kita bisa merubah pandangan masyarakat yang stigmanya agak negatif, agak memandang kok gini ya, kok gitu, itu bisa lebih terbuka pandangannya. Oh ternyata mereka bisa loh kayak gini, mereka bisa loh kayak gitu. Cuma mereka itu butuh potensi, mereka itu punya potensi, memang mereka butuh kesempatan yang sama kayak kita. Mereka butuh lebih dimengerti gitu aja. Jadi kita berusaha untuk membuka pandangan masyarakat tentang itu. Oke, jadi Walk for Autism ini kan semacam acara charity, berarti akan ada penggalangan dana dan lain sebagainya. Nah, yang mau saya tanyakan Pak, apakah charity ini hanya open untuk member GCI atau untuk masyarakat umum yang mau berpartisipasi ikut bisa? Bisa, jadi masyarakat umum bisa melakukan donasi, baik donasi biasa ataupun menjadi sponsor di dalam acara Walk for Autism. Tapi untuk kepanitiaannya kita memang untuk dari internal GCI sendiri, jadi kepanitiaannya kita yang pegang. Tapi kalau kamu mau join, kamu mau berdonasi, kita sangat open untuk itu. Oke, bagaimana cara daftar dan juga untuk join di acara Walk for Autism, Pak Richard? Kita udah ada postnya di IG kita, GCI Java. Di situ udah ada kontak person yang memang in charge untuk menggalang dana, donasi, dan sponsorship dari luar. Bisa dilihat di lead postnya GCI Java. Oke, sekali lagi kawan Merdeka, ini adalah hal yang sangat menarik sebenarnya ya. Semua orang bisa berpartisipasi untuk memecahkan stigma-stigma negatif, stigma sebelah mata tentang saudara-saudara kita yang mungkin terkena autism gitu ya. Oke, menarik sekali. Kita kembali ke Pak Kelvin. Sebenarnya dari GCI sendiri Pak, apa sih Pak keuntungan ketika seorang pebisnis itu berorganisasi? Apa keuntungan yang mereka dapatkan? Kalau dari internasional pusat itu semestinya kisi-kisinya itu banyak sekali. Kalau kita misalnya masuk ke websitenya, kita diajarin kalau misalnya effective meeting, itu salah satu contohnya. Kemudian ya mungkin etika berorganisasi juga penting sih. Kadang kalau kita nggak ngerti step-stepnya, kita harus izin ke siapa dulu, apa gitu. Kadang kan bingung juga. Kadang
ya bisa dibilang ngelanggar gitu kan nggak enak secara struktural. Jadi keuntungan kalau berorganisasi, saya rasa yaitu kita lebih tahu etika berbisnis mungkin lebih bagus. Kemudian juga connecting people. Kadang kalau di grup itu keuntungannya kita kalau ada perlu sesuatu gitu tanya di grup gitu. Kita di grup WhatsApp yang lagi aktif itu sampai satu grup nggak keburu kan, cuma bisa 256 kan sekarang 300. Jadi bisa 2 grup. Jadi kita tanya di grup kiri kanan sama aja itu saya lagi perlu barang ini gitu ya. Biasanya teman-teman itu ada aja. Terus kita juga punya aplikasinya GCI Java. Jadi kalau kita di aplikasi itu lagi cari misalnya barang apa, ketik aja. Keluar teman-teman kita yang satu grup GCI itu yang kerja itu. Dan biasanya kan kayak sesama teman sendiri kan biasanya lebih enak kalau sudah kenal gitu. Jadi itu kalau sisi bisnis itu enaknya gitu. Ya enggak melulu bisnis sih, kebutuhan apapun lah. Untuk yang keperluan pribadi lah, ada kayak kemarin zamannya COVID lagi Delta membludak itu, keperluan kayak obat lah, oksigen lah, rumah sakit. Bisa saling bantu ya? Saling, hebat sekali itu pokoknya. Itu Oke. sampai terharu saya kalau lihatin teman-teman itu. Iya. Dan tadi diceritakan oleh Pak Richard bahwa di dalam GCI ini juga ada agenda rutin tahunan, Pak. Charity Walk for Autism. Kalau menurut Pak Richard sendiri, sebenarnya seberapa penting sih, Pak, seorang pebisnis untuk bisa ikut acara seperti charity, acara-acara sosial begitu, Pak? Untuk kenapa kok kita perlu sekali ikut dalam acara-acara charity, karena menurut senior kita di GCI, Pak Ricky Bastian, itu dia menyebutkan bahwa saat semuanya memberi, semuanya mendapatkan. Gitu. Jadi itu yang kita pegang sampai saat ini. Jadi kita untuk join organisasi kita nggak boleh dulu nih, aku dapat apa sih kayak gitu. Tapi kita di sini kita mau kasih apa ke masyarakat gitu. Jadi GCI East Java menurut kita semua itu adalah wadah kita untuk memberikan keluar. Jadi bukan kita menarik dulu nih. Tujuannya harus diperhatikan dulu kayak gitu. Berarti kurang lebih GCI ini juga bisa menekan egonya para pengusaha yang mungkin, aku harus dapat ini, tapi jangan dulu, kita kasih keluar dulu. Memberikan dampak dulu untuk masyarakat. Oke. Saya semakin tertarik, Pak. Ini gimana kalau misalkan mau gabung dengan GCI? Biasanya kita ada tim admission sih ya. Beberapa teman ada yang tertarik gara-gara kayak yang kemarin Zoom itu mereka langsung kontak ke Instagram DM bisa. Dari situ kan kita juga ada nomor teleponnya juga bisa langsung call atau WhatsApp gitu. Lebih baik ke yang gampang misalnya Instagram langsung DM bisa. Atau nanti kalau mau kontak saya juga bisa, nanti kita juga bantu. Ada tim admission yang akan mengirimkan kayak formulir pengurusan untuk apa kan bayar iurannya itu. Ada beberapa cara pembayaran iurannya juga 1 tahun itu. Bayarnya dari Januari sampai Desember itu nanti. Instagramnya kalau boleh tahu Pak, bisa disebutkan? @JCI East Java sambung semua gitu. GCI East Java sambung gitu. Nanti akan langsung dihandle dengan tim administrasinya GCI East Java. Pasti seru, Oke, mungkin satu pesan terakhir masing-masing dari Pak Kelvin dan juga Pak Richard. Pak Kelvin dulu mungkin, apa yang mau disampaikan kepada kawan Merdeka yang mungkin sekarang lagi meniti bisnis, Pak, meniti kesuksesan, apa yang mau disampaikan? Untuk rekan-rekan sekalian mungkin kalau merasa bisnisnya ingin berkembang, saya rasa suatu bisnis akan lebih berkembang jika ada community-nya. Jadi tidak cuma sebagai customer, tapi community juga bisa sebagai katalisator untuk membuat bisnis Anda itu semakin cepat geraknya. Apa yang Anda tidak tahu, mungkin teman kita tahu, mereka bisa bantu. Gitu. Jadi ya tambah-tambah banyak teman, tidak cuma bisnis, tapi kan seperti yang tadi saya bilang juga dalam kehidupan ya making more friends itu lebih baik lah. Gitu. Dari Pak Richard? Ya, untuk mungkin yang bingung nih masih belum punya bisnis, mau join tapi bingung, jangan khawatir, saya juga bukan dari kalangan pebisnis, saya profesional. Jadi kalau mau join, pengembangan dirinya juga dapat banget kok. Dari awal ikut sampai sekarang, kalau dibandingkan apa yang saya dapat, saya berkembang sekali di sini. Jadi nggak perlu bingung mau bisnis apa. Mungkin siapa tahu begitu join GCI dapat rekan ide bisnis, dapat ide nih. Dapat ide. Banyak sekali kok. Waktu kita join GCI itu teman-teman saling kerjasama, ini bukan ini, bukan apa, bisa juga. Berarti networkingnya sangat kuat sekali di GCI ini ya Pak. Terima kasih. Oh ya, ini juga ada satu ini sesuatu. saya tunjukkan aja.
contohnya ini cuman kaos yang dari GCI Walk for Autism tahun 2021. Ini yang tahun kemarin ya Pak? Oke. Jadi kita kan kumpulkan juga banyak kayak sponsor-sponsor kita. Betul, salah ternyata, satunya ini taruh di tempat ini. Jadi banyak yang berpartisipasi nah, cuman dari member GCI juga, ini juga dari luar juga banyak yang support gitu. Jadi GCI yang Walk for Autism ini saya juga perlu mention sekali penting. Kita juga ada kerjasama baik sekali dengan Dharma Wanita, dengan Bu Iis Hendro. Jadi memang dari grupnya Dharma Wanita mereka support sekali dari awal GCI tahun 2016 itu karena mereka yang mengkonekkan kita dengan lembaga-lembaga atau yayasan yang untuk autis ini. Kemudian mereka juga panggil, kalau sebelum COVID kita kan juga melibatkan banyak sekolah-sekolah SDN itu. Kita kalau misalnya dulu tahun 2018 di Kebun Bibit itu bikin acara, jadi SDN itu bikin kayak kostum-kostum terus walking gitu. Di awal-awal itu kita di kota Madya cuma walking keliling kota Madya, gitu ya. karnaval gitu. Jadi kita bersyukur sekali dengan Bu Iis Hendro. Terima kasih Bu, dan semoga kerjasama terus ada gitu. Iya. Dan ini juga dipelopori ya? sama kan kita kalau ada lokal presiden yang dulu itu namanya Jessis Margaret, kita panggilnya Madam itu yang mengkonekkan kita juga dengan Dharma Wanita, sehingga ini terus digulirkan setiap tahun dan kita mau bikin acara ini selalu menjadi acara terbesarnya GCI untuk Social Pillars. Oke Pak Richard, kita ngomongin kegiatan lain selain Charity Walk for Autism yang biasanya diadakan oleh GCI, ada apa lagi Pak? Oke, jadi dalam Walk for Autism tahun ini kita dari awal Maret kemarin kita udah melakukan webinar rutin setiap Sabtu dan kadang minggunya juga ada webinar-webinar untuk masyarakat yang punya anak berkebutuhan khusus ataupun masyarakat yang ingin tahu tentang anak-anak itu. Kita adakan webinar-webinar rutin. Selain itu kita juga adakan lomba antara sekolah baik sekolah normal ataupun sekolah-sekolah inklusi. Nah, di antaranya kita ada lomba Shibori untuk mereka. Kita ada juga lomba film yang temanya Autism is not a joke. Jadi dari lomba film itu kita tanamkan nih ke sekolah-sekolah kalau bagaimana sih caranya mengatasi autism, apa sih autism. Jadi kita sebarkan itu ke masyarakat-masyarakat yang mungkin anak-anak SMP yang masih dini. Jadi biar mereka juga berubah pikirannya nih dari kecil. Jadi udah langsung melihatnya lebih baik gitu. Untuk selain itu kita juga tanggal 27 Maret ini kita akan ajak anak-anak autis untuk mereka bisa tampil, kita kasih mereka panggung. Untuk mereka bisa tampil, apa kebolehannya mereka. Kita juga kasih mereka stand untuk anak-anak autis yang punya UMKM. Jadi ada anak-anak autis yang punya UMKM, contohnya Aden, itu dia jualan kebab. Jadi kita kasih stand nanti di sana untuk mereka bisa show kalau aku ini juga bisa berusaha kayak gitu. Untuk tanggal 2 Aprilnya akan kita tutup dengan webinar akbar mengenai autism juga. Berarti ini adalah event berjalan sampai tanggal 2 April ya? Betul, jadi kita adakan rutin terus sampai tanggal 2 April. Tanggal 27 Maretnya akan kita live-kan di YouTube-nya GCI East Java. Boleh disampaikan mungkin channel YouTube-nya? Channel YouTube-nya GCI East Java. Jadi nanti boleh kalau misalnya bingung nih, ke Instagram aja dulu biar lebih gampang, GCI East Java, nanti akan kita konekkan ke linknya. Jadi seperti itu. Mungkin kita cerita nanti acara yang 27 itu ya. Richard, itu ada acara apa aja bisa dijelaskan juga mungkin. Ya mungkin bisa dijelaskan. Tanggal 27 Maret, jadi kita startnya pagi. Itu awalnya kita akan ajak mereka untuk tampil dulu, mereka punya apa, sambil kita jalan UMKM-nya mereka seperti apa. Terus nanti kita akan juga ada pengumuman lomba, dari lomba Shibori, lomba film, itu kita umumkan semua. Nanti siangnya baru kita ajak mereka have fun di salah satu pusat perbelanjaan tadi. Untuk mereka biar bisa tahu nih, kalau misalnya mereka mau kerja apa, ini kurang lebihnya seperti apa. Mereka mau kerja ini kurang lebihnya seperti apa. Kita bikin activity buat mereka. Gitu. Menarik sekali. Itu nanti lokasinya di Lave Mall. Lave Mall, itu tanggal 27 Maret ya? 27 Maret. Jadi kita mau ajak anak-anak itu untuk main di Kicania. Jadi anak-anak, jadi kita khusus tempat itu kita booking untuk acara kita. Jadi kan mereka bisa mencoba main di sana kan ya, kita batasi juga jumlahnya dengan kondisi sekarang toh. Jadi ya sama ada pendampingnya. Jadi benar-benar quality time lah buat mereka gitu kepinginnya. Memberikan kebanggaan terhadap orang-orang di luar sana. Kalau sebelumnya kita acara sempat yang terakhir kita di UNESA waktu itu 2019
sebelum COVID itu ya. Kita sempat hadir itu waktu itu ada 5.000 orang. Tapi kan outdoor ya. Kondisi sekarang nggak memungkinkan. Sempat 2020 itu kita off juga karena kan masih baru COVID-nya. 2021 kita ngadakan yang seperti kaos tadi itu. Kita setengah virtual, ada work for autism virtual. Cuma ada acara kecil kita juga di studio, nggak terlalu sampai banyak orang gitu. Cuma tetap melibatkan banyak sekali anak-anak autis dan mereka senang sekali diberikan panggung itu. Nggak cuma mereka senang, kita yang ngelihat juga senang sekali gitu loh. Dan banyak teman-teman panitia itu sampai terharu kalau pas ngeliat acara itu, benar-benar istimewa lah gitu. Jadi makanya saya mengundang teman-teman ini nggak cuma formalitas, benar-benar mengundang kalau misalnya dari rekan-rekan sekalian kepingin ikut mensukseskan. Jadi apapun lah, misalnya ada mau bantuan apa, volunteer lah, mau sumbangan dana, mungkin barang, ayo benar-benar ayo kita join bersama. Satukan tangan, satukan hati kita untuk acara Work for Autism ini. Pasti kalian mendapatkan sesuatu yang mungkin tidak bisa dinilai dengan materi dan kita bisa membantu sesama juga. Ayo join, pasti sip. Oke, luar biasa. Jadi ini adalah acara yang menarik. Bisa langsung dicek di @GCI East Java. Di situ sudah lengkap informasinya untuk pendaftaran dan cara join ikut GCI atau WFA juga sudah ada ya Pak. Baik, kalau begitu luar biasa, semoga sukses Pak. Terima kasih banyak. Dan kawan Merdeka, itu tadi perbincangan saya bersama dengan Pak Kelvin dan juga Pak Richard ya. Beliau ini dari GCI East Java. Jadi untuk Anda yang kepengen ikut, kepengen join bersama dengan mereka, ada di Instagram @GCI East Java. Kalau begitu saya akhiri dulu Glam Talk hari ini. Saya Ricky pamit undur diri. Sampai ketemu di Glam Talk berikutnya. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.